Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gurpati Gurosadi, NIM 1905 12 14 052. Di sini saya akan menjelaskan mengenai FTP server dan juga mail server serta simulasinya pada software Cisco Packet Tracer. Ya, yang pertama kita harus mengerti apa itu pengertian FTP server. Jadi FTP atau File Transfer Protocol adalah internet service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet atau komputer. Nah, dari sambungan tersebut sehingga komputer user dapat mengirimkan file ke komputer atau upload mengirimkan file ke komputer, download atau mengirimkan file ke server atau upload. Nah, FTP saat ini banyak digunakan untuk melakukan pertukaran data karena lebih mudah daripada menggunakan kabel atau fisik. Ya, terus fungsi FTP yang pertama dapat melakukan upload, dan 2 dapat menjelajahi file, dan 3 dapat mengunduh file, kemudian keempat dapat mendistribusikan revisi pada file yang diedit. Dan simulasi FTP server pada software Cisco Packet Tracer. Ya, di sini saya sudah mempunyai jaringan serta konfigurasinya yang terdiri dari komputer server yang memiliki DNS server, web server, FTP server, dan juga mail server. Nah, kemudian di sini kita akan mencoba melakukan koneksi pada FTP server di PC 2. Langkahnya yaitu kita melakukan ping pada komputer pada server FTP. Ya, di sini diketahui bahwa IP dari FTP server yaitu 434343. Ya, kita akan melakukan ping 434343. Nah, di sini sudah terlihat bahwa terdapat reply atau balasan dari server dengan alamat IP 434343 dan waktu 3 milisecond. Kemudian di FTP servernya kita akan melakukan konfigurasi pada FTP. Ya, yang pertama kita akan membuat akun FTP-nya. Yang pertama username-nya kita coba pakai tes dan password-nya pakai tes. Nah, di sini aksesnya ada write, yaitu kita dapat menulis, kemudian ada read, kita dapat melihat file, kemudian ada delete, kita dapat mendelete file, dan ada rename dan juga list. Ya, di add. Oke, lalu kita akan mencoba menghubungkan PC 2 dengan FTP servernya. Kita lakukan perintah FTP, kemudian IP dari server FTP-nya yaitu 43.43.43.3. Ya, di sini kita disuruh menginputkan username akun FTP yang telah kita buat tadi. Ya, tadi kita telah membuat akun FTP dengan username tes. Tes. Oke. Nah, di sini sudah dicek bahwa username-nya oke atau sudah terdaftar dalam server FTP-nya, dan passwordnya tes. Di sini tidak kelihatan bahwa saya sudah mengetik tes karena tipenya berupa password, jadi dia tidak tampil di konsolnya. Oke, kita login. Nah, di sini sudah berhasil login. Kemudian kita coba buat suatu file. Kita coba lakukan upload suatu file. Ya, pertama kita pakai text editor. Di sini ada teks hello world. Dan kita save dengan nama hello.txt. Oke, kita kembali ke terminal, ke command prompt.
kita coba cek apakah file tadi sudah ada atau belum. Nah, di sini sudah ada file hello.txt. Terus kita akan coba lakukan upload. Yang pertama kita login terlebih dahulu seperti tadi. 3 username tes, passwordnya tes. Nah, kemudian kita akan coba melakukan upload dengan melakukan mengetikkan perintah put nama file .txt. Nah, di sini ada keterangan writing file hello.txt itu 434343. Nah, di sini terlihat bahwa kita sudah memiliki akses ke FTP server. Nah, yang pertama bisa ditunjukkan ada keterangan writing atau menulis file hello.txt ke IP server 434343. Nah, kemudian setelah ditulis, kemudian dilakukan transfer datanya. Di sini ada keterangan file transfer in progress atau transfer data sedang dalam proses. Kemudian di sini ada keterangan transfer complete, yang artinya kita sudah sukses melakukan transfer ke FTP server. Nah, di sini terlihat bahwa ukurannya ada 11 byte di file hello.txt. Untuk pengecekannya kita coba lihat di FTP server apakah sudah ada file hello.txt. Nah, di sini terlihat bahwa file yang sudah kita upload tadi, file hello.txt, sudah ada pada komputer server. Ya, tadi ini adalah perintah upload. Kemudian kita akan melakukan perintah download. Nah, untuk perintah downloadnya, commandnya yaitu get, kemudian nama file hello.txt. Nah, di sini sudah terlihat juga bahwa di read pertama itu read file hello.txt dari 434343. Ya, dibaca terlebih dahulu apakah file hello.txt ini sudah ada di FTP server. Kemudian kalau sudah ada, dilakukan transfer. Nah, di sini ada keterangan file transfer in progress sama seperti yang upload tadi. Kemudian ada keterangan transfer complete, yang artinya transfer antara dua komputer, antara komputer klien dan juga komputer server sudah berhasil. Di sini terlihat bahwa file sama, ukurannya 11 byte. Oke. Ya, selanjutnya ada mail server. Pengertian mail server sendiri adalah sebuah server atau layanan internet berbasis cloud computing yang digunakan untuk mengirim dan menerima email dalam satu jaringan server mail yang sama. Mail server dapat mengumpulkan, mengolah, dan mengirim data-data serta informasi dalam bentuk email atau surat elektronik dengan menggunakan domain email khusus atau domain email tersendiri. Jadi dengan menggunakan mail server, kita akan dapat melakukan pengiriman email dengan domain yang dapat kita atur sendiri. Nah, untuk lebih jelasnya akan kita simulasikan mail server pada software Cisco Packet Tracer. Oke, di sini saya sudah memiliki jaringan seperti ini dengan konfigurasi yang telah di setting sedemikian rupa. Yang pertama kita akan melakukan penambahan DNS untuk mail server, ya, dengan nama misalkan mailcarcom.com, tipe record, kemudian addressnya kita pointing ke IP milik mail server atau 43434344. Ditambahkan, ya, di sini sudah terdapat mailcarcom. Kemudian kita akan melakukan penambahan DNS untuk mail server. Nah, di sini sudah terdapat mailcarcom. Kemudian kita akan melakukan penambahan DNS untuk mail server. Ya, di sini sudah terdapat mailcarcom. Kemudian kita akan melakukan penambahan DNS untuk mail server. Nah, di sini sudah terdapat mailcarcom. Kemudian kita akan melakukan penambahan DNS untuk mail server.
dengan IP 4343434. Kita coba lakukan ns lookup pada PC 0. ns lookup mail.com. Bentar. mail.com. Nah, di sini sudah terlihat bahwa mail.com sudah terpointing pada address 434344, dan kita lakukan konfigurasi pada mail servernya. Ke mail, kita buat akun SMTP nya dengan domain mail.com. Kemudian usernya kita pakai user 1, passwordnya user. Oke, kemudian user 2, akun kedua kita pakai user 2 dengan password user. Oke, sudah tersetting. Kemudian kita lakukan konfigurasi, ya kita coba melakukan pengiriman email dari PC ke laptop. Kita lakukan konfigurasi dulu pada emailnya. Di konfigurasi mail, namanya kita pakai user 1, dan email addressnya user1@mail.com sesuai dengan domain DNS yang telah kita buat tadi. Kemudian incoming mail servernya mail.com, outgoingnya mail.com. Ya, kemudian username sama passwordnya kita pakai akun SMTP yang telah dibuat tadi. Pertama ada user 1 dengan password user. Kita lakukan save. Oke. Kemudian kita lakukan konfigurasi pada laptop 2 dengan menggunakan akun SMTP dari user 2. Ya, di konfigurasi mail dan user 2@mail.com, dan incomingnya mail.com, outgoingnya mail.com. Username sama passwordnya user 2, akun passwordnya user, seperti yang telah kita buat tadi di akun SMTP. Oke, dan kita lakukan uji coba. Kita coba kirim email ke user 2 dengan alamat user2@mail.com. Subjeknya kita pakai hello world. Ya, kita lakukan pengiriman. Kemudian kita cek pada laptop apakah sudah terkirim. Kita bersave. Nah, di sini ada keterangan bahwa terdapat email dari user 1 dengan alamat user1@mail.com. Nah, kemudian dengan subjek hello world, dan diterimanya pada hari Minggu 7 Desember dengan jam sebagai berikut. Di sini sudah juga terlihat isi pesannya sama seperti yang telah kita kirim tadi, halo dunia. Lalu kita akan coba melakukan balasan email kepada user 1. Ya, di reply user 1 ya, di sini sudah otomatis terisi ke user1@mail.com dengan subjek reply atau hello world.
dengan subjek yang tadi. Kemudian kita coba kirim pesan. Oke, lalu kita akan coba kirim, kita send. Oke, lalu kita akan coba cek ke PC 0 dengan email address user 1 apakah sudah menerima email balasan dari user 2. Nah, di sini juga terlihat bahwa ada email balasan dari user 2 dengan alamat email user2@mailjar.com dengan subjek Hello World. Di sini ada keterangan diterimanya pada hari Minggu 1 Desember 2020 dengan jam sebagai berikut. Nah, di sini ada isi pesannya, halo dunia, sama seperti yang kita ketik tadi. Oh, ini halo juga dunia. Oke, seperti itu penjelasan mengenai FTP server dan juga mail server. Apabila ada salah kata atau kalimat yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.